Pada masanya, Fir'aun dikenal sebagai penguasa yang kejam dan ditakuti. Tak ada satupun orang berani membangkang perintahnya. Bahkan seperti diceritakan dalam Al-Quran surat An-Naziat ayat 24, Fir'aun mengumpulkan seluruh rakyatnya, kemudian dia mengaku sebagai Tuhan yang paling tinggi dan tak ada satupun yang berani membantah. Sebelum kita memulai kisah tentang Fir'aun, jangan lupa untuk subscribe Kisah Islam dan Para Nabi agar channel ini bisa semakin berkembang. Raja ini dikenal sebagai Fir'aun. Pada saat Nabi Musa masih berada di dalam kandungan ibunya, Fir'aun bermimpi melihat api yang sangat besar yang datang dari Baitul Maqdis. Api tersebut semakin lama semakin membesar dan akhirnya membakar rumah penduduk Mesir sampai habis. Pada awalnya Fir'aun tidak menghiraukan mimpinya tersebut. Ia beranggapan bahwa itu hanya bunga tidur saja. Namun mimpi itu selalu hadir dalam tidurnya sehingga berulang-ulang sampai beberapa malam. Akhirnya ia pun mulai cemas dan sering merenung untuk mencari jawaban dan mimpinya. Fir'aun merasa ketakutan dengan mimpi tersebut karena setiap hari jiwanya selalu dibayangi oleh mimpi itu. Akhirnya Fir'aun mengumpulkan ahli nujum atau peramal dan bertanya kepada mereka tentang arti mimpi tersebut. Setelah beberapa lama, ahli nujum itu berpikir keras. Akhirnya dengan nada ketakutan, ahli nujum itu menjelaskan bahwa mimpi Fir'aun itu mempunyai arti akan lahir seorang anak laki-laki dari kalangan Bani Israel. Anak laki-laki tersebut tidak akan mengakui Fir'aun sebagai Tuhan dan Raja. Anak laki-laki itu juga kelak akan menghancurkan negeri Mesir dengan kekuasaannya. Berdasarkan penjelasan ahli nujum tersebut, akhirnya Fir'aun memerintahkan semua prajuritnya untuk memberitahukan kepada rakyatnya, Bani Israel, agar tidak melahirkan bayi laki-laki. Apabila lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel, maka bayi laki-laki tersebut harus langsung dibunuh. Tentu saja peraturan ini membuat penduduk Mesir dari Bani Israel merasa tertekan. Betapa tidak, setiap hari siang dan malam selalu terdengar jeritan, tangisan, dan ratapan seorang ibu yang baru melahirkan melihat bayi laki-laki pujaan hati dan belahan jiwanya dibunuh oleh tentara Fir'aun. Sungguh kejam perbuatan Fir'aun. Akan tetapi kekejaman Fir'aun tidak berakhir sampai di sini. Fir'aun mengadu domba antara golongan yang satu dengan golongan yang lainnya. Tentu saja hal ini dilakukan oleh Fir'aun untuk memecah belah persatuan mereka sehingga terjadilah perpecahan di antara mereka. Sungguh, Fir'aun sangat takut terhadap runtuhnya kekuasaan yang dimilikinya, sehingga ia membuat tipu daya yang begitu licik. Namun, tipu daya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sempurna karena Dia adalah sebaik-baiknya pembuat tipu daya. Oleh karena itu, kekuasaan Fir'aun tidak akan selamanya berdiri tegak karena kelak akan dihancurkan oleh Nabi Musa, putra keturunan dari Bani Israel. Sesungguhnya Allah telah mengabadikan kekejaman Fir'aun di dalam Al-Quran surat Al-Qasyah ayat 4 yang artinya, sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang yang berbuat kerusakan. Tibalah pada suatu masa Fir'aun memerintahkan agar bayi laki-laki yang baru lahir untuk dibunuh. Ketika itu seorang ibu sedang mengandung. Ia khawatir bayi yang dikandungnya adalah bayi laki-laki. Tidak lama kemudian ibu itu melahirkan anak bayi laki-laki, yaitu bernama Musa. Dialah yang kelak menjadi seorang nabi
yaitu Nabi Musa. Ibu Nabi Musa sangat bingung dan ketakutan. Ibu Nabi Musa berusaha menutupi kelahiran Nabi Musa, namun tetap saja berita kelahiran Nabi Musa sampai ke telinga Fir'aun. Tentara-tentara Fir'aun menggeledah rumah ibu Nabi Musa. Mereka tidak menemukan Nabi Musa karena telah disembunyikan di dapur. Allah memberikan ilham kepada ibu Nabi Musa. Nabi Musa ditempatkanlah dalam peti kecil, kemudian ibu Nabi Musa dibantu dengan saudara perempuan. Nabi Musa menghanyutkannya di Sungai Nil. Sebelumnya ibu Nabi Musa telah menyusuinya hingga kenyang. Allah memerintahkan Sungai Nil agar arusnya tenang dan membawa Musa hingga sampai di istana Fir'aun. Kisah Nabi Musa yang dihanyutkan ke Sungai Nil terdapat dalam Al-Quran surat Al-Kahsy ayat 7. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke Sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir, dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Peti yang berisi bayi Nabi Musa dihanyutkan melalui aliran Sungai Nil. Kemudian peti itu terhenti di suatu tepi sungai. Pada saat itu, istri Fir'aun yang bernama Asia dan dayang-dayangnya keluar berjalan-jalan. Ketika hendak mengambil air, mereka melihat peti di tepi sungai. Mereka mengambil peti itu dan membawanya ke istana Fir'aun. Alangkah terkejutnya mereka ketika membuka peti itu. Mereka melihat bayi di dalam peti itu. Allah mengaruniakan perasaan cinta kasih kepada Asia sehingga timbul dalam hati Asia rasa sayang kepada bayi Musa. Dengan penuh rasa sayang, Asia membawanya ke istana. Fir'aun terkejut melihat istrinya membawa bayi laki-laki. Kemudian Fir'aun memerintahkan untuk membunuh bayi itu. Asia menghalanginya. Setelah dibujuk, Fir'aun setuju untuk tidak jadi dibunuh, bahkan memelihara bayi itu. Dalam Al-Quran dikisahkan Asia yang membujuk Fir'aun agar tidak dirinya diperbolehkan mengasuh Musa. Ayat itu adalah surat Al-Kahsy ayat 9. Dan berkatalah istri Fir'aun, ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia dapat bermanfaat untuk kita atau kita ambil untuk menjadi anak. Sedang mereka tiada menyadari. Sejak saat itu, Nabi Musa tinggal di istana Fir'aun. Ia tinggal di sana hingga ia menjadi dewasa. Namun di sisi lain, setelah menghanyutkan bayinya, ibu Nabi Musa, Yukabit, merasa menyesal. Ia sangat khawatir dengan keselamatan bayinya. Bahkan Yukabit hampir saja berteriak meminta tolong kepada orang untuk mengambil anaknya dari aliran sungai. Namun hal itu tidak terjadi karena Allah meneguhkan hatinya. Perasaan ibu Nabi Musa digambarkan dalam Al-Quran, dan menjadi kosonglah hati ibu Musa. Sesungguhnya hampir saja ia menyatakan rahasia tentang Musa. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya, supaya ia termasuk orang-orang yang percaya kepada janji Allah. Surat Al-Kahsy ayat 28. Pada suatu hari, bayi Musa menangis kelaparan. Asia dan Fir'aun pun mencari seorang wanita yang mau menyusui bayi mereka. Namun, Musa tidak mau menyusui pada wanita yang dibawa oleh Asia dan Fir'aun. Setelah itu, didatangkan wanita lain, tetapi Musa tetap tidak mau menyusui. Begitu seterusnya, Musa menangis dan tetap tidak mau menyusui. Pada suatu hari, ibu Musa mendengar berita tentang Musa yang menangis dan tidak mau menyusu sama semua wanita. Kemudian ibu Nabi Musa datang ke istana dan menawarkan diri untuk menyusui bayi itu. Setelah menyusui, ibu Nabi Musa mengembalikannya kepada istri Fir'aun. Demikianlah Allah mempertemukan Nabi Musa kepada ibunya. Kisah diceritakan di dalam Al-Quran surat Al-Kahsy ayat 13.
Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya, supaya senang hatinya dan tidak berduka cita, dan supaya mengetahui bahwa janji Allah adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Inilah sedikit rangkuman kisah kelahiran Nabi Musa dan kekejaman Fir'aun. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan jangan lupa untuk support channel ini dengan subscribe Kisah Islam dan Para Nabi.